dan juga yang akan melelahkan sekali hafalan kita kasratul istighfar, terlalu banyak kesibukan. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau kita jadi pelajar jangan sibukkan. Belum saatnya bisnis sudah bisnis, masih belajar bisnis online. Ya Allah, rugi sedikit habis pikirannya karena ruginya hanya 10.000. Kapan waktunya ilmu masuk? Jadi pelajarnya untuk bisnis yang lebih masih SMP sudah belajar bisnis. Kalau menjual artinya jual, ada orang nitip jualkan ini di sekolah itu tidak masalah. Tapi yang artinya yang sampai menguras pemikiran, bisnis online, bisnis apa. Jadi itu kasratul istighfar kan seperti yang saya bilang. Jadi kita habiskan masa saja untuk ilmu, ya Allah sulitnya. Apalagi disambilkan untuk ilmu sambil cari duit, nah itu tidak nyambung. Kalau ilmu sudah digandengkan dengan dunia, itu pasti kalah ilmu. Apalagi kalau sudah dapat uang, sudah asyik, sudah nikmat, ya hilang sudah. Ilmu itu hilang sudah. Jadi bahaya sekali. Makanya jangan tergiur. Ada teman-teman kalian yang sudah pintar bisnis. Annahu la yanbaghi lil 'aqli an yahtamma li amri dunya li'annahu yadurru wa la yanfa'. Dan sungguh kami telah ingatkan. Dan selalu ini selalu apapun yang dibahas pasti dunia larinya dulu. Karena ya hubbud dunia, cinta dunia itu otak dari segala kejelekan. Di situ ada orang bersiap, orang saling bacok, di situ ada orang saling bunuh, saling apa. Tikam sama murid tidak kuat, tidak berhasil. Ini gara-gara dunia. Terjadinya pembunuhan pertama kali di dunia itu ya Qabil membunuh Habil gara-gara dunia. Cinta wanita itu dunia. Nah, jadi itulah otak segala-galanya. Guru
murid meninggalkan guru atau murid melawan kepada guru, cinta dunia. Itu ya, mau saya banyak sekali murid-muridnya yang ingkar ya gara-gara berseberangan pemikiran, gara-gara tekanan dunia, politik itu, apakah itu jadi semua ya. Jadi dunia ini sangat-sangat ya, merusak dunia, roh akan ke neraka. Ada 3 golongan orang yang paling pertama kali itu dibuang ke neraka. Pertama, golongan para orang-orang alim. Jangan kira orang-orang alim enggak, malah itu golongan yang pertama dipanggil dulu ilmu. Untukmu ya Allah, engkau berikan kepada ada apa kata Allah, kazzab walau kamu orang kamu gunakan ilmu itu untuk kepentingan dunia. Banyak dipakai ceramah hanya memandang gaji saja, jadi PR kadus gajinya, masalah agama ada dan akhirat siap untuk pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu adalah sebagai jembatan untuk akhirat. Inilah sebagai ladang kita. Ya. Kita jadi pelajar, nanti jadi ustaz, jadi karena dunia Qarun rusak kan. Sa'labah, tahu Sa'labah? Makhluk kisahnya ya, Sa'labah karena hubud dunia. Dulu orang yang Masya Allah rajin ibadahnya. Sa'labah dikasih seekor kambing, dia beribadah, Masya Allah bersyukur. Dikasih kambing 1, besok beranak jadi 2 beranak jadi 4 beranak jadi 4 kali 4 16 kali terus berlipat-lipat, sehingga sudah mulai dalam 1 tahun itu berapa puluh. Mulai kemana Sa'labah? Mulai pertama biasanya di paling pertama hadir. Nah, kali kedua datang agak terlambat. Dia atau kali kedua dia datang ngos-ngosan. Orang lain Allah, dia masih ngos-ngosan. Kenapa? Karena ada kambingnya yang beranak, ada yang macam, ada yang ketiga dia mundur sapnya ke sap kedua. Ketiga terus semakin mundur. Ya, sampai sholat berjamaah tidak. Sampai bahkan Jumat pun tidak. Kenapa? Saking banyaknya kambingnya ya, diurus. Tapi tetap diminta sedekahnya oleh Rasul, diminta zakatnya. Sehingga diutus lagi utusan untuk mengambil zakatnya. Sudah berapa itu? Akhirnya tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ini kan dari usaha saya. Rasul kasih cuma 1. Tapi ini sudah sekarang ratusan ini. Itu sudah mulai. Qarun jatuh juga gara-gara ini.
semua peradaban Islam, ya, Spanyol, ya, Spanyol, ngeri yang namanya negeri Spanyol itu perang dengan tentara Tartar dari timur, ya Cina, itu ya, tentara Tartar itu beringas, itu peradaban Islam itu di Spanyol, Andalusia Spanyol. Sekarang kena dampak COVID-19, urutan ketiga. Itu dulu padahal di situ peradaban Islam, ya, buku-buku Islam ada di situ, Spanyol itu. Setelah terbalik, ya, itu ada mengatakan debu itu hanya debu buku-buku yang dibakar. Bahkan abu-abu itu berapa sini itu penuh. Ada mengatakan darah itu sampai mata kaki, sekian banyaknya darah. Itu telinga. Kalau setelah dibunuh langsung dicincang lagi, diambil telinganya. Tidak ada yang boleh itu. Itulah. Kenapa itu? Itu karena ada hukum dunia di situ. Ada orang-orang, ya, yang bisa dibeli imannya, ya, dibeli imannya, diumpat imannya dengan dunia, sehingga, ya, mengkhianat kepada pemimpin. Turki Utsmani pada perang dunia kedua, Islam di Turki Utsmani, karena Turki itu pernah jadi, ya, pusat pemerintah Islam dulu. Nah, itu juga runtuh. Sekarang kan Islam itu bagikan ayam hilang induknya. Islam itu sekarang itu bagikan ayam dan ada induknya. Kalau dulu ada Turki Utsmani, mau diganggu Islam di mana saja. Di Indonesia dulu kan pusat Islam mewakili di Nusantara. Di Nusantara itu Malaysia, Singapura, Brunei. Indonesia itu di Aceh. Jadi kalau segala sesuatu itu artinya kalau mau diganggu Islam di Nusantara ini, ya, harus berurusan dengan pusat Islam itu. Nah, itu dirusak pada, ya, perang dunia kedua, sehingga hancur dinasti Islam. Nah, Islam sekarang makanya sekarang diusik Islam di Palestina, ya, di apa-apa, karena nggak ada kekuatan, karena sudah terpecah-pecah. Arab dipecah-pecah. Dulu Arab itu satu, Jazirah Arab itu satu, kuat, dipecah-pecah. Ada Dubai, ada ini. Sehingga itu kenapa terjadi semua itu, ya, karena cinta dunia. Para penguasa, orang-orang tertentu di situ dibeli, dibayar sama kapitalis, sehingga dia memberontak, sehingga dia begitu juga Indonesia dulu. Kenapa bisa dikuasai oleh, ya, dulu kan kekuatan Indonesia itu, Nusantara itu kan pada kerajaan Islam, wali Solo kuat. Kenapa bisa masuk? Kenapa bisa masuk, ya, Belanda? Ya, itu karena hubud dunia, cinta ini. Semua rusak dunia, tatanan dunia ini rusak gara-gara hubud dunia. Dunia saja bisa rusak, apalagi sekelas kita, apalagi mau jadi pelajar yang masih cinta dunia, ya habislah. Makanya jangan, artinya hubudnya itu dunia itu sudah masuk dalam hati kita. Oh, kita perlu cari dunia karena kita hidup di dunia. Bukan kita malaikat, nak makan, nak minum. Cuma tidak boleh sampai dunia itu masuk ke dalam hati. Ya, boleh kita bergelimang dengan harta, boleh. Tetapi jangan sampai masuk di hati. Ya, jangan sampai masuk di hati. Karena ada itu kisah ada seorang yang ahli ibadah, ya, terlihat zuhud sekali. Kalau pergi
Kalau dia sehari-hari mengajar saja, mengajar saja. Tetapi setiap mengajar dia selalu ya membawa ceretnya, ceret minuman, ya, ceret minumannya. Dia punya khusus itu, dia desain khusus. And then itu dengan hal lain biasa cek lain. Apa rokok satu kata rokok itu kalau rokok. Membelain ngajar dan tahu dia jauh. Lamun dia jauh no telah apalah. Atau di konsentrasi ngajar. Atau apa sejenisnya sudah. Sudah sekali dia pergi ngajar atau diundang, dia lupa bawa ceretnya. Akhirnya balik lagi. Kenapa? Nah, sudah tidak bisa ketinggalan ceretnya, minumannya di situ khusus. Akhirnya dia punya murid banyak. Tiba-tiba ada satu muridnya mau minta izin. Dia luar biasa. Tidak ada. Dia hidupnya sangat sederhana. Dia punya selai pakaian pun sederhana, tempat tinggalnya sederhana, makannya sederhana, kehidupannya juga sederhana. Si ahli zuhud ini, ahli, ya, syekh ini, tiba-tiba ada muridnya satu mau minta izin pergi, ya, pergi ke sebuah kampung, jauh lah, ada urusannya di sana. Oh, minta izin, pamit, mau kemana? Ke kampung. Oh, kalau sampai di kampung itu, di situ tempat guru saya. Itulah guru saya yang sangat zuhud, yang sangat warok, yang sangat tindih, ya, yang jauh daripada dunia. Hanya apa dalam hati muridnya? Kalau sudah seperti ini zuhudnya guruku, berarti ada guru, kakek guru. Kakek guru. Bagaimana ya zuhudnya kakek guru? Bagaimana sederhananya? Mungkin dia ya celana kolor aja punyanya. Bayangannya seperti kalau gurunya dia punya pakaian ya mana yang menempel dengan gantiannya. Terus rumahnya, terus kehidupannya. Nah, ya gimana? Nggak bisa dibayangkan. Gimana zuhudnya? Gimana zuhudnya? Ya, gurunya ini, kakek guru ini, dia akhirnya penasaran. Setelah sampai di kampung itu, bahkan dia tinggalkan urusannya dia dulu. Saking penasarannya, gimana? Tiba-tiba di mana namanya ini syekh ini. Oh, di sini. Dia mau masuk gerbang rumahnya, kaget dia. Gerbang rumahnya saja seperti hampir seperti padepokan istana lah. Saking kayanya, kudanya, ontanya, terus pekerjanya penuh. Saya tidak salah. Guru bilang atau orang yang mengantarkan, kok guru saya itu zuhudnya luar biasa, tidak punya apa-apa. Ini gurunya kok zuhud sekali, kok kaya sekali. Di mana zuhudnya? Bingung dia, tidak bisa dia pecahkan. Udah, yang penting saya sudah sampaikan salam dulu. Sampai di situ langsung salam murid Syekh siapa itu? Oh iya, ya, waalaikumsalam. Nanti kalau sampai sana salam balik ya, dan sampaikan wasiat saya, ya, jangan cinta dunia. Jangan terlalu cinta terhadap dunia. Ini gurunya yang kaya ini benar titip salam, ya kurangi cinta dunianya. Ya, kurangi cinta dunianya, padahal muridnya itu tidak punya apa-apa. Dia yang bergelimang dengan harta. Ya, gimana ini? Apa maknanya ini?
dia nak titip salam bahwa kurangi cinta dunianya. Kalau secara pandangan kasat mata, mana yang cinta dunia ini? Guru apa murid? Iya guru. Muridnya dia cuma punya ceret, pakaian. Masya Allah. Akhirnya dia benar. Langsung dia pulang-pulang dia sampai apa kata guru saya? Dia cuma satu wasiat, kurangi cinta dunianya. Ya Allah, langsung menangis dia. Dia buang ceretnya, dia pecahkan ceretnya. Inilah yang menghalangi. Inilah yang dimaksud dengan ini. Saya terlalu cinta terhadap ceret ini. Terus bagaimana? Itu kan gurunya. Dia punya harta seperti itu, tapi secuil pun tidak ada yang masuk dalam hatinya. Saya baru cuma ceret saja, itu ketinggalan aja, saya sampai batal pengajian. Apalagi saya dikasih yang lebih, baru ceret saja. Ya. Hampir-hampir pengajian dibatalkan gara-gara ceret. Masya Allah. Nah itulah, jadi tidak bisa kita hakimi orang dari. Jadi dunia itu ada di hati, ya, di hati. Bukan dari. Ada orang yang ya, penampilannya ada terteparan di neraka. Nah, sombong jadi aja kan. Sedia nuduh lagu yara ada terteparan dia. Nah, ada sandepat, dia teparan sombong, jiwa dengan sombong. Ya, takut ya, teparan dia sombong, takut teparan sombong, oh iya dengan sombong. Ya, jadi apa adanya. Takut teparan sombong, itulah hakikat orang sombong. Jadi takut teparan ria, itulah orang ria. Dan angka bisa menyembah lo ria, semuanya berjamaah. Oh itulah orang ria. Angka jadi lo ngaji, takut teparan pacu lalu. Oh iya wah dengar ria no. Mana berbeda tentang krisate, wah, lampar wah. Lamp pertama dinamakan Samsiah lamp. Jadi itu ya jangan takut dikatakan sombong, jangan takut dikatakan pacu, krisate. Karena hati itu adalah tarbiyah. Bukan tiba-tiba jadi orang ikhlas, tiba-tiba orang jadi demam ini. Makanya ada namanya tarbiyatul qulub. Memang hati itu harus ditata terus, artinya ditata, belajar menata hati. Pertama-tama jadi apa kepada adik apa ria. Mana ngone jalan motor lain gawe kan? Ya enggak. Pertama-tama aja enggak masalah. Nah jadi itu sekarang zaman hubbud dunia, ya, wa karahatul maut. Nah inilah yang disebut dengan penyakit al-wahn atau al-wahan. Ya sekarang timbulnya dari Wuhan. Inilah ya skenario Tuhan, fenomena alam yang memang kita sudah berada di masa-masa hubbud dunia. Hubbud wa karahatul maut. Takut kematian. Lamun wahtang dunia jog aten, maka wajib orang itu akan takut mati. Ini keluar bangkat ini mati, ya Allah, marat 2 meter kata talak ketuka keluar bangkat keluar apa-apa, jadi takut mati. Ini pun dia selalu lalu ada menarak serempat mati. Bagaimana konsepnya? Bagaimana caranya kalau supaya kita tidak takut mati? Tahu caranya? Pejulu harta no, berduit motor pejulu, kubur kan? Jadi takut mati jadi itu resep supaya jangan takut mati. Kenapa orang takut mati? Karena yang diharapkan di kubur itu sedikit. Karena lebih banyak di dunia. Kalau didahulukan, dia punya sawah. Gitu. Ini karena zakat doang musuh bulan. Ada bersedekah di rumah perminan, dia takut mati. Lu aneh adik. Nah coba lebih banyak yang dia sudah kirim duluan. Lu anantihin, dan tak masih. Tidak ada orang takut mati.